Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, pemirsa, netizen, subscriber, Pak Wen Gold dimanapun berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di Jerman, yang di Hong Kong, yang di Thailand, di Taiwan, di Korea, yang di Amerika, yang di New Zealand, yang di Brunei, yang di Malaysia, Singapura, dan di Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kelujugan, keselamatan, keberkahan, dan cahaya dalam hidup. Yang sedang sakit, senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sedang ada masalah dalam kehidupannya, mudah-mudahan diberi pencerahan dan penyelesaian terbaik. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami mohon izin dengan suatu peristiwa kejadian yang baru saja berlalu dan itu menyangkut di seluruh dunia. Sampai hampir-hampir kegiatan makhluk yang bermanusia ini seolah dibatasi dan berhenti, yaitu wabah yang baru saja berlalu yang sering disebut manusia dengan wabah corona, di mana dampak daripada wabah ini adalah kegiatan sosialisasi makhluk manusia dibatasi, kegiatan berkumpul dibatasi, karena menurut ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia bahwa virus corona ini penyebarannya sangat cepat dan mudah menular kepada orang lain, sehingga diambil kebijakan agar manusia harus jaga jarak, kegiatan berkumpul dikurangi, sehingga semua masyarakat dunia ini mengalami dampak dan efeknya. Mungkin secara ilmu kedokteran diketahui virusnya adalah virus seperti itu dan bisa mati karena ada inseksida atau apa itu untuk membunuh kuman, sehingga dari golongan manusia sering-sering harus cuci tangan, harus pakai masker, dan lain segalanya, dan ternyata cara seperti itu efektif untuk menanggulangi perkembangan daripada wabah yang disebut corona tersebut. Dan itu terjadi beberapa baru saja, belum ada setahun, dan alhamdulillah sekarang secara dunia sudah memulai dampak new normal. Akhirnya dari golongan manusia sudah mulai berkegiatan seperti biasa karena memungkinkan virus ini sudah bisa ditanggulangi sehingga manusia bisa berkegiatan seperti semula. Kali ini kami mohon izin, sebenarnya apa itu corona? Tidak lepas bahwa kejadian di dunia ini sudah dikehendaki Allah. Kira-kira apa sebenarnya sampai Allah menciptakan wabah penyakit yang disebut sebagai corona itu? Mudah-mudahan dari konten ini sedikit ada pencerahan yang bisa kita ambil sebagai manusia. Sebagai pengantar kami sedikit, ternyata pada umumnya manusia takut mati, takut kena wabah itu, sehingga berbagai macam. Dan pengalaman kami sendiri, kami di sini dulu sering diminta sama orang yang jauh sana, dan itu banyak untuk menyembuhkan daripada corona, entah dengan cara diruqyah atau menggunakan produk-produk dari Ahlu Seni yang sering disampaikan Mas Titis, Mas Is ketika buat konten, dan ternyata itu sangat efektif. Dan alhamdulillah di antara mereka yang tersembuhkan itu sekarang mau belajar untuk ikut amaliyah seperti apa yang diamalkan di Padepokan Gaul di sini. Pemirsa, mohon doanya. Kali ini kami ingin menguak hakikatnya apa itu corona, kok diciptakan Allah dan diberi manusia. Mudah-mudahan ada makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita sebenarnya apa itu corona dan harusnya bagaimana kita sebagai manusia ini. Kali ini saya temani mediator saya, Mas Kamit,
yang pasangannya Mas Tis kalau konten itu sangat maut ya. Lebih-lebih kontennya soal-soal juga anak muda. Wah, semangat sekali nih Mbak Kunti, Bidadari, itu macam-macam lah. Kadang-kadang aku nengok ketawa sendiri dua orang ini. Saling ngolok-olokan ya kan. Karena dulu pada nakal jalur. Mas Amit sehat, Mas Amit? Alhamdulillah sehat. Diterima ya? Nggih. Diterima, mudah-mudahan nanti bisa lancar dialognya. Apa sebenarnya itu corona? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu apa itu hakikatnya daripada wabah yang kemarin ada di dunia yang sering manusia sebut baik corona. Aku mohon dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan asli sehingga mau bercerita sehingga kami sebagai manusia ini mudah-mudahan bisa memiliki manfaat dengan adanya dampak corona itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makhluk gaib yang tahu dan diizinkan datang ke sini bercerita soal corona. Aku mohon sudi hadir ke sini masuk mediator. Bahasa energi disesuaikan. Yang menyerupai penyusup tidak masuk. Yang masuk betul-betul makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita mengenai corona. Aku mohon hadir. Allah. Malam. Mau cepet takilan sih. Kamu tahu sebagian ini? Tahu. Apa? Dapat dari mana kamu itu? Ya dilihat dulu dong. Ayo. Ya, saya tahu itu pedang. Kau bawa apa itu? Tak bawa apa-apa saya. Untuk garasi kamu kalau buang kesukaannya apa? Ya, potong-potong rejak. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat datang. Makanan, minuman yang kamu sukai datang ke sini. Allah. Silakan. Santai aja, Bro. Makanan apa ini? Itu coba dulu enak apa enggak menurut kamu? Ala kamu. Ya. Enak ah? Ya. Terima kasih gitu loh sekali-kali. Ya, terima kasih. Sebelum banyak bicara ini ikuti kamu suruh kembali aja, aman gitu. Pasukanmu suruh kembali aja. Tak akan sakiti kamu. Balik semua. Pasukan cuma sedikit disuruh kembali. Ya suruh ngapain di sini daripada nanti mereka tak ikat sekalian gimana? Jangan. Karena itu. Teman saya itu. Nah, di sini aman kan? Ya aman. Aman kan? Tapi panas. Sesuaikan, ya Allah. Selama kamu nggak bohong ya enak. Tapi kalau bohong ya panas sakit. Tidak. Oke bre? Oke bro? Ya. Kamu golongan apa? Ya tentunya saya golongan iblis. Wih, mana aku tahu? Siapa tahu kamu tuyul? Tuyul itu apa? Itu manu. Golongan iblis. Punya nama? Punya. Siapa namanya? Woro. 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 Berapa umurnya Woro? Semuda. Berapa? 4.000 tahun. 4.000 tahun tak panggil Bang ya? Jangan. Apa? Bang itu apa? Mbah. Mas saja. Mas. Bang Mas sama sih harusnya itu lebih keren Bang. Abang. Abang Woro. Mas Woro saja. Mas Woro 4.000 tahun kepanggil Mas tuh udah banyak anak istrimu gitu kok. Ya tentunya. Banyak. Ada 5. Piro? 5 saja. 5 itu kurang itu yang sah, 5 yang resmi, yang nggak resmi. Golongan saya tidak usah resmi-resmi. Terus ketemu langsung ngajar aja gitu ya. Jelas. Bebas kami. Jadi anak banyak kalau begitu. Ya banyak triliunan. Mas Woro tinggal di mana? Saya. Daerah sana saya. Sana mana? Timur. Timur. Bayangkan ini. Nah, kok situ semua toh? Kamu kok tahu saja? Ya enggak juga. Asal timur aku bilang iya gitu aja. Kamu yang bisa goib. Lah kok bisa bahasa Indonesia? Golongan goib. Semuanya. Jika kamu pengen mengetahui, itu bahasanya bahasa Indonesia semua. Mulai kapan itu? Sejak dulu. Ya benar. Semenjak leluhur kalian diciptakan itu bahasa Indonesia sudah digunakan dari golongan goib. Baru tahu saya. Tidak. Kamu sudah mengetahuinya. Saya nggak tahu loh, makanya aku tanya sama Mas Woro gitu loh, Bos. Bos, mangan ngeles toh kowe.
Lapar? Tidak. Lapar, Cak? Saya pengen makan saja Oke, pemberian kamu. ya. Asal habis muncul lagi. Mas Woro, selamat datang di tempat saya. Saya kurang sopan ya, maaf ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, buat apa kamu memanggil iblis tentang hal itu? Itu sudah berlalu. Ini ingin tahu kan? Aku namanya ingin tahu sih masuk gak boleh sih. Ya, boleh. Karena itu, karena gini kan, kejadian di dunia manusia, maksudnya nyatain itu kan gue banyak yang tahu kan gitu. Ya. Bahkan manusia ketipu iblis nggak tahu juga dia kan. Bahkan banyak manusia ketemu iblis nggak tahu juga kan, dikira benar kan begitu. Tidak bakalan tahu manusia seperti itu. Contohnya dia bisa melihat gaib, bisa melihat wujud nyata daripada gendruwo. Itu kira hebat kan itu? Padahal semuanya itu kan bantuan dari golongan lah makanya itu gitu loh. Banyak seperti itu ya? Ya banyak sekali. Makanya. Oke, itu udah tugas kalian kan. Isi dari Allah dari kan? Ya jelas. Makanya itu Mas Woro. Sampai umur 4.000 tahun tinggal di sana dan ternyata Anda ngomong bahwa di dunia gaib sudah pakai bahasa Indonesia keseluruhan gitu ya. Ya. Jadi alangkah hebatnya bahasa Indonesia itu ya. Seperti yang ucapkan ini bahasa Indonesia kan? Iya benar. Dan memang kalau gaib itu bisa bahasa apa aja ya. Ya. Tergantung dia mau nipu orang macam mana, pakai bahasa itulah dia gitu kan. Ya, semua bahasa. Golongan gaib itu bisa semuanya. Tapi yang sering digunakan percakapan antara gaib-gaib kan ya bahasa Indonesia. Jin juga begitu? Semuanya. Yang orang kaya juga begitu orang kaya kan? Ya, semuanya. Subhanallah. Santai wae, kenapa kok gini-gini sakit? Saya memang seperti ini. Kayaknya seperti ini, dari petakilan gitu ya. Mas Woro, kamu pribadi sendiri terbuat dari apa? Tercipta dari apa? Terciptakan katanya ada iblis dari kata maksiat manusia. Ada yang ini, ada dari api neraka. Kalau sebenarnya dari apa? Kalau ya memang. Iblis dulu itu tercipta dari api neraka. Tapi itu kan iblis yang dulu-dulu. Yang sekarang dikatanya juga lebih tinggi-tinggi. Tapi kalau saya di zaman saya lahir itu saya bukan tercipta dari api neraka. Melainkan dari lelaku manusia. Maksudnya? Manusia terdahulu itu sering mengamalkan sesuatu. Entah itu keilmuan, entah itu kemaksiatan. Dari situlah banyak iblis-iblis yang bermunculan sampai sekarang gitu. Lelaku apa maksudnya itu? Coba enggak sahabat pribadi sendiri. Mas Woro sendiri tercipta dari lelaku orang yang macam mana? Coba jelaskan. Saya dulu tercipta dari lelaku manusia yang sering melakukan ritual-ritual. Tapi di samping itu, dia juga melakukan kemaksiatan. Contohnya? Kemaksiatannya dia juga banyak dulu. Seingat saya, dulu dia itu melakukan kemaksiatan paling banyak minum-minuman keras. Sama berjudi. Gitu. Ini sisi sampean pribadi loh ya. Kalau Anda bilang 4.000 tahun yang lalu, itu berarti di Nusantara ini tuh waktu itu rajanya siapa terkenal waktu itu? Ya, yang sangat terkenal itu. Ya sebutkan, kenal banda sampean. Saya tidak tahu mengenal. Cuma denger toh. Siapa? Saya tidak mau tahu tentang urusannya dia. Gitu. Tugas saya bukan seperti itu. Tugasmu apa? Tugas saya ya membuat manusia nantinya menjadi teman saya di sana. Ya untuk pengetahuan kan boleh kan. Kalau Anda 4.000 tahun yang lalu sudah tercipta, berarti kan tahu di golongan manusia siapa yang terkenal kan bisa sebutkan. Kasih tahu dong saya. Tidak usah. Kenapa juga pelit amat sih? Tidak usah, tidak penting. Penting buat saya. Langsung membahas apa yang jangan ya basa-basi dulu lah. Ini rokok lengkap. Biar kamu satu di sini. Rokok minuman lengkap kurang apanya? Rokok apa ya? Ya silakan coba dulu. Enak enggak? Daripada kamu di sana makan ini itu toh. Enak toh? Ya makanan saya juga banyak. Apa sana makanannya? Ya rusuk manusia lah. Enak kan rusuk manusia itu? Sangat enak.
Ya makanan-makanan kecil ini ya, jika saya pengen, ya semuanya bisa Oh langsung, gitu. tidak usah kamu Nah berikan. sekarang kan kamu tamu, Ya, saya kesalah kan? tidak. Oke, tamu harus dihormati kan begitu tanya. Gini, Mas Woro, di dunia ini hampir beberapa tahun gempar dengan adanya orang yang sakit, menular, gak lama meninggal. Kalau di dunia manusia dikenal sebagai corona, ya kan? Tahu? Ya. Jangan senyum dong kamu dong. Ini senyum senengane loh. Kamu humoris ya. Ya, Suka naik ke panggung lawak kamu juga ternyata ya. Ya sering. Contohnya piye nang lawak ning panggung? Ya saya masuk dalam jasadnya manusia. Yang Terus? manusia itu nyanyi-nyanyi di dalam bar, dalam diskotik, banyak perempuan-perempuan berjoget, bertelanjang. Contohnya siapa ya di sini? Contohnya siapa di sini? Banyak. Ini. Kamu juga dulu pernah. Di mana kamu tahu? Tahu di mana? Kamu ngarang. Yo. Tidak. Di mana? Saya itu golongan goib. Ya di mana? Ya di mana? Ayo sebutkan. Sana. Sana mana? Di sana, di luar Pulau Jawa juga pernah. Di Bali. Tapi nggak sampai segitu kali. Sama saja. Tapi kan belum belajar waktu itu kan. Untung saja kamu ketemu dengan guru yang tepat. Siapa itu guru Jika saya? tidak ya kamu jadi teman saya. Masa? Iya alhamdulillah. Dah itu urusan lain. Ya baju putih itu? Sama saja itu. Yang masukin ini? Ya apalagi. Korek terus. Tidak ada yang beres orang-orang di sini dulunya. Ya terus sekarang? Sekarang ya. Beruntunglah kalian. Beruntung gimana sih beruntung? Ya, beruntunglah kalian bertemu dengan guru yang jelas. Siapa itu? Ya, beliau. Siapa? Yang Nurjani Nirwana. Loh, kamu kenal? Ya, saya tidak kenal. Terus? Tapi saya kan mengetahui pancaran cahayanya. Oh gitu. Mana berani saya mendekatinya. Oh gitu. Oh gitu. Ya, terus tadi gimana ceritanya? Tadi baru ngapain di sana, di tempat itu, kita bayangkan ini kok tiba-tiba masuk ke dalam tubuh ini. Kayak apa tadi prosesnya? Ya. Saya di sana itu tadi sedang nyantai-nyantai saja. Terus? Tapi tiba-tiba ada segerombolan dari golongan cahaya yang menarik saya beserta pasukan-pasukan saya masuk diseret di dalam jasadnya anak ini. Sampailah saya ke sini. Jadi bukan saya kan? Bukan. Lah iya kok. Makanya jangan salah ya. Saya enggak pasti golongan saya kan gitu. Lo kan bisa seperti itu tadi kayak apa? Ya. Karena dari ucapan kamu ucapkan tadi ada sambungannya. Jika tidak ada sambungannya, mana bisa kamu manggil saya ke sini? Sambungannya kemana? Sambungan sama guru yang jelas, dan guru itu kan yang mempunyai sambungan sampai ke Rasulullah. Oh gitu. Jadi semua ada kehendak Allah atau izin yang kamu bilang sebagai sang nirwana tadi. Oh begitu prosesnya. Itu bukan ke saya bukan ya? Jangan marah sama saya, sampean. Gini, Cak Woro, Timur Cak ya. Mas aja. Oh, Mas. Mas itu warna kuning. Minum dulu. Aku beli rokok enggak? Wah, gedene rokoknya Gusti Allah. Gini, Mas Woro. Beberapa bulan yang lalu, bahkan itu sampai hampir 3 tahun lah lamanya. Di dunia, bukan di Nusantara saja, itu ada yang dibilang manusia wabah penyakit yang disebut corona, ya. Tahu kan? Jelas tahu. Jelas tahu. Kalau aku tanya, yang boleh diomongkan, kalau enggak jangan diomongkan. Paham? Walaupun kamu tahu goib, kalau bohong resikonya apa? Iya, saya tahu. Apa? Potong-potong. Siapa buat undang-undang itu? Beliau sang yang Nurjani. Ngefek juga kesampean, ngefek juga? Ya jelas ngefek. Secara umum, bisakah Anda menjelaskan dari asal muasal apa itu corona? Dan itu sebenarnya siapa yang menghendaki, untuk siapa, dan apa maksud adanya corona itu? Kue Mas Woro mesti pinter, mau tahun umure kan gitu. Ya itu belum mesti panen, aku tahu. Ya jelas. Udah silakan cerita masalah corona dari awal, ayo. Benarnya, corona itu langsung
diutus Allah Subhanahu wa taala untuk sejatinya memberikan peringatan kepada manusia di dunia ini, terutama di daerah sana. Itu yang paling awal, di daerah sana. Karena di daerah sana tidak ada yang namanya mengingat kepada Tuhannya sama sekali. Yang hanya ada di dalam pikirannya dunia dan dunia saja. Dari situlah awal Allah Subhanahu wa taala menurunkan virus yang disebut manusia itu virus corona di daerah sana. Sejatinya virus itu di sana itu hanya memberikan peringatan saja awal-awalnya. Tapi setelah dari orang-orang di sana, setelah diberikan peringatan, tidak ada efek sama sekali. Justru dia meluh-eluhkan kekuatan yang ada di pikirannya saja. Disitulah Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menurunkan virus itu kepada manusia. Tidak hanya di situ saja, tapi di seluruh dunia. Itu pertama kali hanya sejatinya memperingatkan manusia saja. Tapi setelah manusia sekarang yang ada di dunia ini tidak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyuruh dari golongan kami untuk mengambil jatah sebanyak mungkin. Mengambil jatah bagi orang-orang yang tidak pernah mengingat sebagai alam pencipta ini Allah Subhanahu wa taala, maupun dari situlah ada pembersihan yang lainnya. Dan juga jika orang yang punya kedudukan di sisi Allah tidak berdoa meminta agar corona itu terangkat di bumi ini, bahkan corona itu bisa sampai sekarang. Gitu. Lapo. Manggil siapa sampean? Ada teman saya yang mau masuk sini juga. Lapo. Bergabung. Nah, terus mau marah? Tidak. Mau ngapain? Ya pengen di sini saja. Seneng mau suguhan juga. Ya mungkin. Dikasih sana. Bisa masuk gitu di luar aja gitu. Sampai kenyang. Suruh balik aja enggak apa-apa. Dan corona itu juga hanya ditujukan kepada terutama orang yang tidak pernah mengingat Tuhannya. Dan corona tidak akan pernah masuk ke dalam tubuh manusia yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu susah sekali bagi golongan kami. Oh gitu ceritane. Secara umum itu ya. Minum dulu silakan. Cerita panjang lebar kan kamu suruh pulang aja, dikasih oleh banyak sana, aman sampai di sini gak ada yang ganggu. Sudah kembali. Aku tahu bukan jatah kamu ikut beliau kan? Ya bukan. Nah ya makanya itu. Saya ulangi lagi, jadi awal muasal dari corona itu memang dari Allah langsung tujuan pada suatu kaum yang di sana itu. Ya. Tidak bisa sebut, ya saya sebutkan lah ya dari ini. Ya. Nah itu sebenarnya untuk beri peringatan agar mereka ingat pada Allah. Ketika awal-awal, tadi ada menyebutkan berikutnya kan golongan kamu suruh ngambil upah kan gitu. Awal-awal itu golongan apa yang disuruh Allah untuk beri peringatan pada kaum tersebut? Udah iblis langsung? Ya. Aja bener kamu? Ya. Potong-potong kamu loh. Pertama kali loh? Ya. Jangan. Dari golongan cahaya itu berbeda tugasnya. Oh, ya aku bilang awal-awalnya. Coba yang awal pertama kali. Awal pertama kali. Allah menurunkan itu dari golongan cahaya bebarengan dari golongan iblis juga. Yang golongan cahaya itu untuk membersihkan apa yang berharga di sana. Tapi dari golongan iblis itu mengambil jatah-jatahnya. Itu kan perkembangan berikutnya. Pertama kali golongan apa yang disuruh? Cahaya. Nah, terus makhluknya ya bayangkan ini, ingat gak kamu? Ya. Loh, kamu nggak tahu, ceritakan dong. Tidak. Kenapa? Jangan terlalu jauh. Kenapa begitu?
Kamu dari golongan A dari pertama kali awal kan, berarti kamu nggak tahu kalau gitu. Jangan terlalu jauh. Oh. Saya sebatas ini. Nusantara saja. Oh gitu. Jadi awal-awal seperti itu prosesnya, dan untuk itu tapi program berikutnya karena yang dikasih peringatan pertama kali nggak sadar, akhirnya golongan sampean yang lebih kuat gitu ya. Nah, terus ini Mas, itu kalau di dunia manusia kan seperti ada virus ya, yang bisa diteliti oleh manusia itu loh. Itu apa sebenarnya virus-virusnya itu? Itu kamu juga? Secara manusia. Di golongan manusia, virus itu bisa dilihat melalui alat-alat canggih yang dibuat manusia. Tapi jika manusia tahu, sejatinya virus itu adalah kotoran semuanya. Kotoran dari iblis maupun dari jin-jin fasik lainnya. Sehingga karena itulah, itu arti izin Allah ya. Iya, akhirnya Allah mengizinkan sehingga ada suatu obat cara manusia untuk menangkal dan menanggulangi daripada perkembangan corona kan gitu. Oke. Aslinya obat itu tidak ada, tidak ngefek bagi golongan iblis yang sudah masuk dalam jasadnya manusia yang disebut virus corona itu. Terus? Tapi corona itu hilang. Saya sudah menyebutkan tadi. Karena orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah berdoa agar virus corona itu diangkat dari muka bumi. Oke, yaitu kita bahas belakang nanti, ya kan? Terus ini, dari segi manusia kan ada kegiatan, mungkin di saat tidak boleh kumpul banyak orang, terus pakai masker, terus kegiatan, terus pakai kebersihan, pakai insektisida, itu dari segi manusianya terjadi sehingga corona bisa dikendalikan. Aku bisa bahas manusia dulu. Kalau sisi gaibnya kayak apa itu seperti itu? Kalau di dunia manusia memang seperti itu. Tapi kalau secara gaib, kenapa semua kegiatan dilarang, ngumpul-ngumpul dilarang, manusia harus memakai ini itu. Sejatinya di gaib itu ada golongan cahaya supaya dari manusia-manusia yang dulu terkena wabah di dunia ini dari virus corona itu bertujuan agar tidak semakin banyak, tidak semakin merajalela kemaksiatan yang di dunia ini. Oh gitu. Jadi tata cara manusia mengurangi berkumpul pakai masker itu adalah merupakan dari golongan cahaya yang memberitahu agar manusia ini masih berkurang gitu ya. Oh, contohnya yang maaf ini kenyataan dunia manusia semenjak ada corona itu, maaf ini kenyataan yang ada di bar-bar, tempat kumpul-kumpul itu di stop kan? Ya jelas. Itu sebenarnya itu cara Allah memberi petunjuk sebenarnya ya. Cuma ya bolak-balik kan itu sisi gaibnya, dohirnya seperti itu. Itu bonus manusia sementara. Oh, nah bonus barang toh, Mas. Terus ini sejauh ini, sebelum kita bicara siapa yang berdoa pada Allah untuk mengangkat sampean ya. Nah, pengalaman sampean cara gaib dengan adanya virus corona itu yang sebenarnya sudah kamu sebutkan, intinya Allah memberi peringatan, dan kenapa kegiatan berkumpul dikurangi sebenarnya adalah untuk mengurangi kemaksiatan yang berjamaah gitu ya. Kemaksiatan sing rame-rame ngono kae lho, sehingga orang jarang berkumpul. Tapi kenyataannya seperti ini, bagaimana menurut panjenengan Mas Woro? Ayo. Lu tawa itu, kamu panen mesti kan? Ya jelas. Ya terus. Pastinya. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa dia bisa menghilangkan corona, bisa menanggulangi corona dengan caranya seperti itu. Pastinya itu akan malah lebih membuat manusia yang seperti itu akan menjadi jatah kami, akan kami ambil upahnya. Karena dari situlah golongan iblis juga bekerja supaya membisiki manusia-manusia yang seperti itu, yang menggunakan akal pikirannya, menggunakan kekuatannya, keilmuannya seperti itu, supaya ikatan kami dari iblis-iblis yang lain itu lebih menjalar. Karena dari medis tidak bisa apa-apa. Dari orang-orang yang seperti itulah ingin menunjukkan jati dirinya bahwa ini saya bisa, saya menemukan ini. Jika
dia dipercaya dan ada yang berhasil maupun itu dibantu dari golongan iblis, pastinya dari golongan kami kan akan mengambil upahnya lagi. Oh, gitu. Jadi di situ kau panennya ya. Maksud Allah memberi peringatan agar orang-orang itu sadar, bertobat kembali pada Allah. Betul? Tapi karena corona versi sampean tadi itu bisa dihilangkan dengan penemuan ini itu sehingga mereka sembuh, akhirnya malah tambah lupa sama Allah gitu maksudnya. Jelas. Wow, panen nih. Tidak panen lagi itu sebutannya. Apa? Pesta. Pesta pora. Kaku hati. Tidak usah bersusah payah. Harus membuat orang ini sakit berlalu lama. Tidak usah. Langsung saja dimasuki kotoran kami. Seret. Tidak menjadi cacat kami, langsung diambil, mati. Tidak usah susah-susah kami. Dan karena kejadian corona itu juga banyak kan sebabnya, maaf, perilaku iblis yang ditiru manusia kan. Contohnya ya itulah, itu pakai biaya larinya ke sini. Kamu lihat kah? Nah, aku tidak boleh menyebutkan, nanti salah-salah. Tinggal itu beda pengertiannya kan gitu. Itu dari golongan kami semua yang padahal gini, saran goib juga. Menurut saran goib ya, aslinya ada kata corona itu menimpa pada diri manusia, cara goib ya. Yang paling tepat untuk menanggulanginya kayak apa menurut sampean? Yang paling tepat. Jika manusia itu belum terkena dari virus itu maupun yang sudah terkena virus namanya corona itu, yang lebih tepat bagi manusia ya harus bertobat, mengingat apa kesalahannya, dan tidak usah menyalahkan orang sana sini. Kebanyakan orang yang sudah terkena dari virus itu kan menyalahkan orang ini gara-gara kamu saya ketularan ini. Tidak introspeksi diri, malah kan menyalahkan orang. Dari situlah iblis yang sudah masuk ke dalam jasadnya manusia yang sudah terkena semakin besar dan semakin mudah untuk mengambil jatah kami di dalam tubuhnya. Gitu. Jadi versi sampean pun harusnya juga menyadarkan manusia setelah itu harusnya tobat balik pada Allah gitu ya. Benar. Karena Allah menurunkan peringatan itu kan karena manusia sudah banyak dosa, banyak melanggar, menyimpang. Harusnya dari itu tobat ingat pada Allah gitu. Itu yang tepat harusnya ya. Ya. Terus bagaimana? Mungkin Anda melihat juga ketika kami tidak tolong sama orang yang jauh di sana lewat video call sehingga sehat. Itu gimana menurut sampean coba? Ya. Karena dari kalian sudah tersambung, memiliki guru yang jelas. Dari situlah apa yang kalian lakukan akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya virus corona itu jika orang memahami itu virus kecil jika orang bisa menanggulanginya seperti kalian ini. Tinggal memakai apa itu benda sakti itu. Ini? Ya. Mana sih sakti ini? Sakti. Coba dilihat deh. Wah, sakti itu. Masa sih? Jika orang-orang di dunia ini mengetahui bahwa benda itu bisa mengobatinya, ya pasti virus corona itu akan menemukan obat yang tepat. Jadi itu prosesnya. Berarti Anda melihat juga ya ketika kami menyembuhkan orang jarak jauh gitu ya? Ya, melihatnya saya. Marah kamu? Tidak hanya kamu saja sebenarnya. Orang-orang di sana yang sudah ikut beliau Sang Hyang Nucaenewana mengobatinya juga seperti kalian. Oh gitu. Ya, namanya sampai bertugas. Tugas Anda seperti itu ya bagi yang percaya dan tapi Allah. Tapi kan banyak sedikit yang percaya. Iya, itu dengan kamu juga kan. Tuh ini, terlepas daripada kegiatan-kegiatan yang medis ala sampean tadi, tapi kenyataannya saat ini bagaimana tingkah pola manusia yang sudah katanya ini corona kan muncul gara-gara kegiatan ini dilupakan. Sekarang muncul lagi gini, bagaimana sampean? Ketawa lagi besarnya. Gimana? Kalau menurut saya, zaman sekarang setelah corona itu hilang, lenyap di muka bumi, kembali lagi seperti awal. Bahkan kemaksiatan semakin banyak karena kebebasan-kebebasan yang telah dilonggarkan dari orang-orang di sekitar ini. Semakin banyak.
semakin bebas, semakin tidak ada larangan, semakin bebas untuk bermaksiat. Merdeka gitu ya? Jelas. Tambah panen sampean no? Panen lagi lah saya. Oh gitu. Jadi harusnya setelah diberi peringatan bahwa corona itu masih bertobat kepada Allah, begitu corona udah hilang malah tambah tambah pola lagi gitu. Bahkan yang saya lihat di seluruh dunia ini, terutama di Nusantara ini, tidak sama sekali mengingat penyakit corona yang dulu-dulu sudah ada di Nusantara. Dia tidak melupakan sejatinya corona itu sebagai peringatan. Terlupakan semuanya. Yang ada di pikirannya orang-orang sekarang itu sudah bebas, apa-apa saja sudah dibebaskan semuanya. Udah parah ya? Pesta juga sampai kalau begitu. Terus kegiatan secara manusia di luar kegiatan umum, adakah mungkin ini corona muncul gara-gara kegiatan sama mbah ini dihilangkan ini, gitu kan sampean? Banyak, bukan hanya sekarang saja. Kemarin sejak corona sudah datang ke Nusantara. Dari orang-orang yang seperti itu juga banyak melakukan ritual-ritual. Karena manusia yang seperti itu berpikiran corona ini balak. Balak karena dari orang-orang sekitar melupakan sejarahnya. Tapi sebenarnya itu kan sudah dibelokkan sama golongan kami semuanya. Sejatinya kan tidak seperti itu. Begitu. Corona itu langsung diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena meninggalkan adat istiadat. Meninggalkan sesuatu yang tadinya dilakukan terus dilupakan. Tidak seperti itu. Begitu. Panen lagi sampean. Terus ini, mencoba merangkum daripada keterangan Mas Woro tadi bahwa hakikatnya corona diturunkan adalah untuk beri peringatan kepada manusia, tapi ternyata manusia tidak menyadari. Ya alhamdulillah sekarang corona diangkat sudah. Yang berdoa siapa? Nanti kita bahas belakangan. Sekarang manusia lupa lagi. Bukankah tidak memungkinkan suatu ketika Allah menurunkan adab lebih pedih lagi? Ya jelas. Maksudnya jika orang-orang sudah beri peringatan seperti itu saja, tidak menghiraukan sama sekali. Bahkan setelah dari virus itu hilang, orang tidak ingat sama sekali dari dosa-dosanya. Ya, mungkin suatu saat, saya tidak berani menyebutkan kapannya, akan lebih hebat lagi. Bahkan corona itu tidak ada apa-apanya. Jadi akan timbul wabah lagi, lebih parah lagi gitu. Jelas. Anda mengatakan corona tidak ada apa-apanya gitu. Ya. Oh, ini yang ngomong sampean loh. Ya. Kalau dunia manusia kan jelas, barang siapa tidak bersyukur Allah ada sangat pedih, itu ada jelas. Pernah saya dapat nasihat dari orang alim seperti itu. Dia bisa mengetahui seperti itu juga ya. Ya jelas. Tentunya orang-orang itu mengetahuinya. Pastinya orang-orang itu kan sudah menyetuskan kata-kata itu dari orang-orang yang terdahulu, wali-walinya Allah. Nah sekarang corona sudah diangkat, tapi ternyata tidak ada yang ingat, bahkan maksiat tambah jadi-jadi, dan dia merasa ini corona hilang gara-gara usaha saya ini, karena aku melakukan ini, gitu. Jelas. Hal itu akan mengundang lagi murka Allah parah lagi gitu. Ya. Boleh sebutkan bentuknya apa nanti kira-kira? Jangan. Jangan-jangan gimana sih? Tidak boleh, bukan koridor saya itu. Kita bayangkan ini. Lebih parah lagi. Ini loh. Belum seberapa itu. Ya tak bayangkan udah mulai nih, tak bayangkan ini. Ya sudah pastinya. Panen sampean dong. Jelas. Panas di mana-mana. Panen. Kami panen semuanya. Pesta ya. Nah, terus ini sebelum kita mengakhiri obrolan kita, tadi Anda mengatakan bahwa satu saat sampai saat ini sehingga corona itu diangkat oleh Allah, ada seorang yang punya kedua sisi Allah berdoa. Kalau boleh sebutkan, kalau jangan. Saya nggak tahu masalahnya. Boleh. Saya nggak tahu masalahnya kan. Manusia mau percaya apa tidak,
Corona itu dari sekian ribu usaha manusia mencetuskan apapun itu yang kamu miliki di pikiran kamu. Itu jika dari seseorang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah tidak berdoa, usaha kalian tidak ada apa-apanya, tidak akan pernah berhasil. Dan orang yang berdoa agar corona ini diangkat dari muka bumi ini dan menghilang supaya kegiatan berangsur membaik kembali, itu beliau Sang Yang Nurcahyani Nirwana. Mau percaya apa tidak terserah kalian. Jika tidak percaya, itu menjadi jatah saya nantinya. Gitu ya. Kamu tahu dari mana itu? Ya jelas tahu. Kami golongan gaib. Pancaran cahaya yang naik ke atas saya juga tahu. Enggak, ketika beliau berdoa mohon pada Allah agar corona diangkat dari muka bumi itu, Anda tahu prosesnya? Tahu. Ketika beliau berdoa agar corona ini terutama hilang dari Nusantara ini, banyak malaikat golongan cahaya itu yang turun ke bumi untuk mengambil virus-virus itu dan membuangnya langsung neraka jahanam, kembali ke sana lagi. Banyak semuanya dari golongan cahaya. Oh gitu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Begitu prosesnya asal muasal turunannya corona, tujuannya untuk manusia ada seperti ini, sehingga terangkatnya corona seperti itu prosesnya ya. Dan kenyataannya ini mohon maaf juga pengalaman nyata kan sebagai manusia Mas Woro. Hampir saat ini setelah corona diangkat itu hampir semua orang tuh lupa apa corona sebenarnya itu. Malah dianggap merdeka bebas yang hampir mungkin 2 tahun terkungkung, tidak boleh berkerumun, sampai waktu itu aparat petugas negara sampai sibuk lah waktu itu. Tidak boleh berjudi, tidak boleh minum-minuman keras di tempat-tempat ini. Sekarang kan sudah bebas. Dianggap satu nikmat malah ya. Pesta lagi sampean. Pastinya. Dan Anda mengatakan dengan lalainya manusia seperti itu, suatu saat Allah akan menurunkan musibah lagi, bukan teguran lagi kelihatannya ini. Kan. Kalian itu tegurannya corona. Yang berikutnya bukan lagi teguran, sudah azab. Nah, kalau dari azab bagi manusia gitu. Sudah azab lebih parah lagi gitu ya nantinya ya. Astagfirullahaladzim. Terus ini, kira-kira maaf ini kalau boleh dibocorkan, manusia macam mana yang terhindar dari azab yang akan datang ini? Yang bisa terhindar? Tentunya. Jika azab sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, manusia yang sudah terlena maupun manusia yang sudah mendekatkan diri kepada Allah, itu kemungkinan besar juga akan terkena dampaknya. Tapi beruntunglah bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Pastinya dari dalam dirinya sendiri akan ikhlas, sabar, dan semuanya sudah mendasarkan bahwa semua kejadian sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dari orang itu hanya dunia saja yang dimilikinya di dalam pikirannya, pastinya jika azab itu turun ke muka bumi ini, semuanya akan lalang kabut, bingung semuanya, tidak bisa mencerna pikirannya dengan baik. Gitu, itu perbedaannya ya. Ketika azab nanti turun itu ya. Ya alhamdulillah ini juga pengalaman nyata Mas Woro. Ketika gunjang-ganjing corona itu ada sekelompok manusia yang tenang-tenang saja. Tidak ambil pusing dengan corona itu. Menurut sampean siapa yang kamu lihat kemarin yang tenang saja? Semuanya. Dari jamaah beliau saja itu. Dari jamaah beliau? Ya. Beliau siapa itu? Beliau Sang Yang Nurcahyani. Oh, sampai jamaah si Anu. Terus iya namanya aku nggak tahu kayak tanya. Sampai zamannya si A si B. Ya ngomong sampean lo ya. Itu ketika ujian teguran corona turun yang tenang santai orang-orang golongan itu. Yang lain gonjang-ganjing sibuk lah, takut tidak makan, takut mati kan gitu. Tapi ada segolongan manusia yang kamu bilang tenang-tenang aja, yang kamu bilang tadi golongan mereka itu. Itu ketika teguran kemarin corona. Nah berikutnya karena Allah sudah melihat bahwa ditegur aja nggak paham manusia, timbullah azab. Nanti kan lebih parah lagi. Golongan manusia yang macam mana sudah kamu sebutkan juga.
Ya. Yang macam mana orangnya itu golongan itu? Yang terkena azab. Enggak, yang terkena tapi santai-santai aja gitu loh. Ya sama saja. Gimana? Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Pasti dari kalian-kalian ini. Dan semuanya dari teman-teman kalian. Ya pada hakikatnya yang pada intinya sudah ikut siapa tadi? Beliau. Siapa? Kamu ngotot nama itu terus ya, mudah-mudahan ya. Kamu tahu nggak itu? Jelas tahu. Siapa yang tidak tahu beliau? Di alam gaib ya. Ya. Di sekitar tempat saya sekarang udah banyak teman saya kan? Banyak. Lumayan ya. Ya. Sering kamu juga ya? Kadang-kala. Tapi tidak menyadarinya aja. Kenapa jadi begitu? Ya memang seperti itu. Ya terima kasih. Itu beritanya. Jadi Anda sudah bercerita dari awal sampai akhir mengenai apa itu corona, tujuannya apa, dan bagaimana sekarang kok bisa hilang. Ternyata ada campur tangan daripada beliau yang bernama Sang dari mana gitu ya. Ya. Ya ada bawa pulang semua sangunya itu. Bagi-bagi nanti ya. Tidak. Kenapa? Untuk kamu sendiri. Buat saya sama pasukan saya saja. Lah yang lain? Tak usah, nyari sendiri saja. Kok gitu? Ya. Kok gitu sih? Karena datang ke sini itu juga beresiko. Resikonya apa? Ya, jika berbohong itu langsung terpotong-potong, terlempar neraka. Masa sih? Saya kan nggak jahat sama sampean kan? Ya. Dah, terima kasih banyak. Saya kembali, rasa kurang sopan ya, biar gimana pun kita sama Allah gitu kan. Nah, cuma ada golongan itu, udah kami seperti ini, ya semua pada jalur masing-masing. Semua terjadi atas seizin Allah. Betul, Mas Woro? Benar. Nah, beruntunglah bagi golongan manusia atau golongan gaib yang diizinkan Allah untuk dapat hidayah. Begitu ya? Dan itu nggak bisa dipaksakan. Sini, masukkan saya ke sini. Pulang. Pengawalnya oke juga. yang kamu ambil dari balikan semua. Tidak, saya tidak mengambilnya. Terima kasih. Oleh-olehnya itu tambah banyak. Teman-teman tidak dikasih juga tidak apa-apa toh. Ya, berbagi di sana. Monggo silakan. Saya kembali gue. Selamat malam. Malam. Allah. Kembali fresh lagi. Ampun. Alhamdulillah, demikian pemirsa obrolan saya dengan makhluk gaib yang masuk ke tubuhnya Mas Hamid ini yang menjadi golongan iblis dan minta dipanggil dengan sebutan Mas Woro. Telah bercerita panjang lebar tentang hakikat adanya penyakit wabah corona kemarin. Sedikit mengulas bahwa sebenarnya corona itu adalah merupakan teguran dari Allah untuk manusia dengan harapan manusia itu ingat tobat kembali kepada Allah sesuai dengan dulu bagaimana manusia diciptakan. Nah, ternyata dengan efek itu tidak begitu efek manusia, tidak begitu kemungkinan saat Allah akan menurunkan azab lagi yang lebih pedih. Bahkan masalah cerita mengenai kenapa corona kok bisa hilang di muka bumi itu atas peran siapa. Silakan disimak. Seperti itu. Pemirsa, semua kejadian sudah dikehendaki dan diizinkan oleh Allah. Apapun itu sebenarnya merupakan pelajaran buat manusia. Apabila ini suatu kebenaran, itu dari Allah datangnya, karena hakiki hanya milik Allah. Apabila di sini banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami di sini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita manusia. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.